Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling suci, di tempat yang bersih, yaitu masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkumpul, bertemu di rumah Allah atau masjid, atau di rumah-rumah masing-masing orang untuk belajar memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, maka didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan Allah lewat malaikat mendoakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ngaji kita masih pada bab to'am atau makan, tentu sekaligus juga dengan minum. Sebulan yang lalu kita sudah mengkaji bersama, yaitu tentang anjuran manakala kita itu makan kemudian ada yang jatuh dari makanan itu dan sekiranya bisa dibersihkan, maka yang sudah dibersihkan itu untuk kita makan, untuk kita nikmati. Jadi kalau misalnya kita makan bakso terus kok lugur pentole dan jatuh di tanah yang tidak kemudian menjadikan kotor yang berketerlaluan, maka pentol itu tentu bisa dibersihkan. Lah yang kotor dibuang, yang tidak kotor dinikmati. Itu kalau kita makan pentol. Tapi kalau kita makan soto terus sendoke lugur sak segane sak sendok, ya tentu insya Allah kerepotan kita membersihkan soto sak sendok sing jatuh. Kalau kita makan misalnya apel jatuh, maka insya Allah masih sangat bisa dibersihkan. Nah, di zaman Nabi itu kebanyakan makan itu ya kurma dan lain sebagainya, maka kurma jatuh masih memungkinkan untuk dinikmati, apalagi jatuhnya di keramik atau di tekel. Tapi kalau jatuhnya di tanah yang basah, ya insya Allah ini artinya secara terukur seperti itu. Jadi apabila jatuh makanan dan bisa dibersihkan, maka yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Ada apa? Yaitu sebagai disabdakan Nabi, karena makanan yang jatuh itu kemudian tidak diambil, maka akan dimakan oleh
setan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan manakala kita itu makan, maka pada waktu habis dari yang kita makan itu hendaknya piring itu pun juga harus dalam keadaan bersih. Jadi umpamane mangan pakai puluhan, ya, piringnya itu diresiki, jangan ada sisa-sisa makanan. Misalnya kalau orang Jawa bilang itu nek 1 2 3 4 5 iku arane upo. Nah, upo itu ya harus dibersihkan. Kemudian selain itu jari jemari kita yang kita buat makan itu hendaknya dibersihkan dengan mulut kita. Nah, bahasane wong Jawa jadi diklamuti. Apa rahasianya? Kata Nabi, karena siapa tahu di akhir dari makanan itu merupakan barokahnya makanan. Itu siapa tahu ada upo yang ada di jari-jari kita itu merupakan barokahnya makanan. Berarti barokah dalam urusan makan ini kita tidak tahu apakah di posisi awal, apakah posisi tengah, ataukah posisi yang terakhir. Karena Nabi menyatakan siapa tahu dari sisa makanan itu adalah barokah dari yang kita makan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk membersihkan makanan baik yang ada di piring dan lain sebagainya termasuk dari jari jemari itu hadisnya cukup banyak sekali. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis mengenai anjuran untuk membersihkan sisa makanan baik yang ada di piring maupun yang ada di jari jemari. Kemudian kita lanjutkan yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul isnain kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi dawuh jatah makanan untuk 2 orang itu cukup dimakan oleh 3 orang. Jatah makanan untuk 3 orang itu cukup untuk dimakan 4 orang. Ada hadis lagi, ta'amul wahid yakfil isnain. Jatah makanan 1 orang itu cukup dimakan untuk 2 orang. Jatah makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Dan jatah makanan 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini sering kami praktekkan Bapak. Sering saya praktekkan. Kalau di rumah itu kok sekiranya sego karek cukup 2 orang. Itu oleh istri saya suruh untuk wis diwadahi sitok ae, nah terus arek-arek diceluk bareng, dimakan bareng. Jadi misalnya cukup untuk 2 orang. Ternyata ditambah dengan 2 anak itu berarti 4 orang, itu ya cukup gitu. Ayo mangan bareng. Itu ya cukup. Ternyata kok tidak kemudian wah kurang, itu ya tidak. Nah, ini berarti ada nilai keberkahan dalam makanan itu kalau makan itu secara bersama-sama. Ya tentu diawali dengan doa. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ini ingat kepada hadis Nabi, makan itu yang paling penting adalah untuk menegakkan
tulang punggung ini. Jadi artinya sing penting terisi walaupun tidak sampai ke kenyangan. Dan itu ternyata ya cukup saja itu. Nah untuk supaya bisa begitu itu ya, kalau biasanya makan pakai piring satu persatu ya digelarno apa ini kertas minyak itu. Nah, kertas minyak itu atau piring yang agak besar atau lengser, nah, kemudian dimakan bersama. Masya Allah. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini juga kami praktekkan dulu masih di pesantren itu ya begitu. Rata-rata di pesantren itu memang ya makannya sekedar untuk bisa makan tidak kelaparan. Jadi dari hasil masak bersama terus dimakan yang mestinya cukup 2 atau 3 orang tapi dimakan 5 orang ya cukup. Ini artinya pula bahwa makanan itu tidak merupakan prioritas utama untuk banyak, tetapi sekedar untuk menguatkan badan, karena badan ini memang juga butuh untuk dikasih asupan atau makanan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang untuk jatah 2 orang itu ternyata cukup untuk 3 sampai 4 orang. Nah ini ada keberkahan. Di sisi yang lain kebersamaan. Karena dari sebab makan bersama itu akan nampak watak-watak seseorang dalam urusan makan. Ada orang itu makan itu Masya Allah, kalau sendirian itu koyok wong kleson. Jadi semangatnya luar biasa. Itu bahasa saya itu koyok Abu Lahab, mangane lahap banget ya. Koyok kleson, koyok kuatir gak koman. Tapi kalau makan bersama itu Masya Allah bisa menikmati, ngecap itu ya gak susu. Ini mungkin juga pernah kita rasakan atau kita lihat di sekeliling kita, bagaimana kalau orang itu makan bersama dalam satu wadah itu akan berbeda. Orang itu mengatur irama makan, ngecap itu juga gitu. Tapi kalau orang tidak bersama-sama, sendiri-sendiri, itu ada kecenderungan tergesa-gesa untuk selesai, untuk kenyang, untuk dan lain sebagainya. Maka ini anjuran Rasulullah tentu banyak manfaatnya. Sama dengan ini Bapak, kelihatannya sepele, tapi ini banyak terjadi. Allah itu mengingatkan begini, falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 82. Kata Allah, tertawalah sedikit dan banyaklah menangis. Sampai ada hadis Nabi, lau ta'lamu nama a'lamu la dhahiktum qalila wal yabku katsira. Andaikan kalian itu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, niscaya atau pasti engkau itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Loh, ada apa ya Nabi? Kata sahabat bertanya. Aku barusan ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di surga. Orang-orang yang ada di surga itu menikmati kehidupan surganya itu luar biasa. Sehingga kita tidak akan kemudian tertawa menikmati kehidupan dunia ini melebihi batas-batas tertentu. Ada rasa keprihatinan untuk supaya masuk surga. Tetapi aku satu saat ditunjukkan oleh Allah bagaimana kehidupan di neraka. Maka andaikan engkau itu tahu apa yang kulihat, niscaya engkau tidak sempat untuk namanya tertawa. Nah, kita ini
seringkali kadang-kadang nek wis tertawa itu lepas. Bahasane wong Jawa iku guyune lakak. Mriki nggih lakak-lakak ta. Guyu yang cekakaan. Ya, mungkin orang tertawa itu karena ada kesenangan, ada kepuasan, ada kegembiraan. Lah terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswah hasanah kita? Rasulullah itu kalau gembira, baik gembiranya itu sangat luar biasa. Itu Rasulullah tidak pernah tertawa yang kemudian ngakak. Cukup mesem, tabassam Rasulullah itu. Itu di saat apa Rasulullah itu gembira? Di saat ada kabar yang beliau terima bahwa pasukan penjaga kedamaian, ulama atau dai yang dikirim itu berhasil untuk mengislamkan beberapa orang. Itu Rasulullah mendapatkan gembira itu kemudian tersenyum. Itu Rasulullah. Bahkan Nabi menyatakan janganlah kalian itu banyak tertawa, karena sebab tertawa itu bisa mematikan hati. Mematikan hati itu maknanya adalah makna kinayah, makna yang tidak sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu tsumma qasat qulubuhum, kemudian hatinya itu keras, hatinya mati. Artinya sulit untuk menerima hidayah pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita kaji lebih lanjut, fal yadhaku qalilan wal yabku katsira, itu kira-kira kita ini dalam keseharian kita, katakanlah satu pekan atau sak minggu, kira-kira akeh endi nangise karo guyune. Kira-kira banyak mana, Pak? Pemane ndelok sepak bola yang difani, yang di apa? Yang dijagok-jagokno, mari ngono terus iso nglebokno kira-kira ya napa? Ngguyu laka. Nah terus apa yang dilakukan kalau kita itu mendapatkan kabar, melihat berita dan lain sebagainya, itu cukup kita itu mengucapkan alhamdulillah, syukur-syukur, kemudian kita ini melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur itu di saat kita mendapatkan berita gembira atau melihat sesuatu yang menyenangkan, kalau memungkinkan sekali langsung kita sujud syukur. Ada yang mengatakan pakai takbir Allahu Akbar langsung sujud, tapi ada yang mengatakan langsung sujud dan mengucapkan alhamdulillah cukup sekali. Jadi sujudnya sekali, mengucapkan alhamdulillah. Tidak usah pakai wudhu walaupun tidak punya wudhu. Tidak harus pakai mukena bagi wanita, tidak harus pakai celana atau sarung bagi laki-laki. Jadi di saat yang bagaimanapun juga, misalnya kaos oblong, pakai celana, langsung sujud syukur mengucapkan alhamdulillah. Tentu diusahakan menghadap ke arah kiblat. Jadi sujud syukur itu tidak harus dalam keadaan suci, pakaian apa saja, bahkan mungkin pakaiannya juga kotor, itu tidak menjadi penghalang untuk sujud syukur. Jadi langsung sujud alhamdulillah atas karunia yang diberikan Allah, baik berupakan kabar gembira ataupun sesuatu yang dapat dinikmati secara langsung. Misalnya oleh kiriman wesel teko duluri, teko anake, dibuka, Masya Allah, gak nyongko aku oleh kiriman teko dulur. Nah itu langsung sujud syukur. Ada berita misalnya telepon dari anaknya,
Alhamdulillah Pak, saya lulus tes ujian masuk perguruan tinggi misalnya. Alhamdulillah. Ndak usah kemudian keplok-keplok nguyu laka-laka. Alhamdulillah, keplok-keplok. Takoni tanggane ana apa? Aku oleh kiriman duit teko dulurku. Nek ngono aku tak utang ya. Gitu. Ya, itu Islam memberikan cara solusi untuk di saat kita mendapatkan kenikmatan. Itu tidak kok kemudian kita mengekspresikan diri dengan suara-suara yang tidak diajarkan. Itu syukur lah, kita ini diberi oleh Allah Ta'ala bisa makan walaupun tidak sampai kenyang atau kekenyangan, naudzubillah min dzalik. Karena dulu pernah kita sampaikan dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian, sekian persen untuk udara, sekian persen untuk makanan dan lain sebagainya, itu sehingga tidak menjadikan sesak di dalam bernafas. Kemudian hadis berikutnya yaitu bab minum, bab minum. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fis syarabi thalathan, muttafaqun alaihi. Nabi itu kalau mau minum, itu napa? Katanya kenapa? Menghela nafas ngoten niku. Jadi Nabi itu kalau mau minum itu menghela ya 3 kali. Lah ini saya cari keterangan di dalam mukhtasar hadis itu kok belum menemukan apa sebab Rasulullah itu kok kalau mau minum itu menghela nafas 3 kali. Lah ini tentu adalah terkait dengan urusan kesehatan. Nah, ini tugasnya dokter-dokter muslim untuk mencari. Tapi sekarang ini kan banyak justru dokter yang tidak muslim yang menemukan dari sebab-sebab rahasia-rahasia itu, dan akhirnya alhamdulillah dokter itu yang asalnya tidak muslim itu kemudian menjadi Islam dari hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan salah satu atau beberapa hal yang terkait dengan perilaku Nabi. Jadi insya Allah dulu pernah kami sampaikan, ada seorang dokter dari Israel, tidak muslim, itu maunya itu mencari kelemahannya Islam terkait dengan kenapa wanita yang cerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, itu kok harus menjalani masa iddah. Sementara waktu-waktu itu adalah memenjarakan wanita, gitu loh, memenjarakan wanita. Kok enak sing lanang cerai baik mati maupun hidup, cerai pagi hari, sore boleh menikah. Jadi laki-laki itu kan tidak ada iddahnya. Jadi umpomo esok cerai diketok palu oleh hakim, sore nikah dengan orang lain itu tidak masalah, gitu loh, boleh. Tapi umpamane ngono yo kebangetan ngono loh. Iku berarti kawit dhisik wis disengaja. Tapi secara hukum itu tidak ada masalah. Jadi pagi cerai, sore nikah itu tidak masalah. Lah, tetapi bagi wanita yang cerai baik hidup maupun mati itu kok harus menjalani iddah. Lah itu diteliti itu. Ada apa? Ini Islam kok diskriminatif antara laki dengan wanita.
Setelah diteliti dengan penelitian yang sangat jeli dan waktunya tidak sehari dua hari, itu berbulan bahkan bertahun, karena mesti harus ada sampel-sampel, contoh-contoh, atau ada beberapa yang dilakukan. Kesimpulannya adalah, manakala ada seorang yang sudah menikah kemudian cerai, itu di rahim itu ibarate ngono, di rahim itu ibarate ono bekas setempele wong lanang gitu loh. Jadi ibarat kertas itu terus distempel, plek. Stempel ini akan baru bisa hilang kalau habis masa iddahnya. Jadi sedina rong dina iku stempel iku sek napa? Sek jelas gitu loh, sek jelas ono stempele gitu loh, ono stempel. Lah itu akan hilang. Maka seringkali terjadi di dunia urusan wanita itu, ada orang habis cerai dengan suaminya, kemudian tidak menjalani masa iddah. Lah kemudian menikah, kok kemudian pada akhirnya hamil wanita itu. Setelah dites DNA, ternyata DNA-nya itu DNA dari bapak yang pertama. Ya karena tadi itu stempel itu sek jelas gitu loh. Akhirnya jadi masalah, nuduh pada istrinya, loh sampean berarti masih berhubungan dengan suami pertama. Buktinya, nah ini tes DNA anaknya itu kok kemudian menandakan ini ada apa? Ya, ada dinyatakan bahwa ini adalah keturunan dari suami yang pertama. Maka untuk menghindari yang demikian itulah Islam itu mengantisipasi, preventif. Sehingga kesimpulannya, oh berarti Islam itu amat sangat memperhatikan urusan keluarga, khususnya urusan keturunan. Jadi urusan keturunan. Nah, sekarang ini kan banyak terjadi naudzubillah min dzalik yang ya Islam tapi tidak memperhatikan hal-hal yang begitu itu. Jadi belum habis masa iddah sudah kawin dengan orang lain dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu larangan besar itu. Itu pelanggaran yang luar biasa. Gitu. Lah, kenapa Nabi itu kemudian kalau mau minum kok bernafas 3 kali? Lah ini ya perlu adanya penelitian. Ya, kalau kita ya enggak bisa, Pak. Neliti itu enggak bisa. Gitu. Itu Nabi ya. Perlu satu saat kita mencoba kalau mau minum sengelak apapun, sehaus apapun, kita mencoba untuk kita bernafas dulu baru kita minum. Nah, itu mudah-mudahan nanti tentu ada faedah dan manfaatnya. Karena hadisnya pun juga diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa Anas wa Amrin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam la tashrabu wahidan kasyarbil ba'ir walakin nasrabu masna wa thulatha wasammu idza antum sarabtum wahmadu idza antum rafa'tum rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, janganlah kamu sekalian itu minum 1 kali tegukan. Jadi jangan sekali-kali atau janganlah kalian minum 1 kali tegukan. Bahkan Nabi menyatakan kasarbil ba'ir, koyok ngombene unta. Nah, kita lihat ngombene unta itu kira-kira gimana. Ternyata unta itu kalau minum, jadi kalau minum ini ada ember, itu
langsung dimasuki apa itu mulutnya itu gak diangkat-angkat sampai habis. Kira-kira kalau sapi gimana, Pak? Sapi ku apa ya podo langsung diombe entek gitu, apa ya laren ngadeg sih kemudian diminum lagi gitu. Nah, itu Nabi mengatakan bahwa janganlah kamu minum seperti minumnya unta, yaitu 1 kali tegukan. Nah, kalau kita pakai gelas juga gitu, langsung entek sak gelas. Tapi kata Rasulullah hendaknya diminum 2 atau 3 kali. Jadi minum Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh, kemudian minum lagi, itu 2 kali atau 3 kali. Pendek kata jangan. Nah, ini ternyata juga ada penelitian, Pak, kalau ini. Ada penelitian dari dokter, karena apa? Tempat minum ini dikhawatirkan tidak siap untuk menerima dalam jumlah waktu dan jumlah volume dan waktu yang bersamaan. Maka supaya ada tenggang waktunya, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Itu pernah diteliti seperti itu. Tapi untuk yang bernafas terlebih dahulu sebelum minum, ini kami belum menerima informasi terkait dengan kesehatan. Tetapi saya yakin apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tentu baik kalau kemudian dipraktekkan. Jadi la tasrobu wahidan kasurbil ba'ir, janganlah kamu minum sekali tegukan seperti minumnya unta. Walakin nasrobu masna wa thulatha, tapi minumlah dengan cara 2 atau 3 kali. Wasammu idza antum tasrabtum, dan bacalah bismillah sebelum engkau minum dan alhamdulillah setelah minum. Jadi sama dengan makan dan minum. Maka di saat ada perintah dan larangan terkait dengan makan, kalau melihat hadis ini berarti diperintah makan berarti juga minum. Larangan makan berarti juga larangan minum. Karena makan dan minum itu ibaratnya seperti apa ya, yang tidak bisa dipisahkan. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Apakah tidak boleh? Minumlah dan makanlah. Ya boleh-boleh saja, karena itu bukan termasuk urutan dalam urusan ibadah mahdhah. Umume wong iku nek mari mangan ya ngombe. Mari mangan gak ngombe ya keseretan. Pemane mangan kuninge ndok telu ngono kira-kira gak ngombe ya napa. Jadi ini diantara terkait dengan makan dan minum, Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Wa an Abi Qatadah, menurut Abi Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah sesungguhnya itu melarang ayatanaffas fil ina, yaitu Rasulullah melarang meniup makanan atau minuman yang ada di bejana. Jadi misalnya kopi sek panas iku dilarang terus disebuli. Cara wong Jawa didamoni. Mriki napa, Pak? Disebuli nggih didamoni nggih? Didamoni. Disebul. Lah, itu makanya tidak boleh. Ternyata apa? Ternyata kita ini manusia walaupun sehat, sangat memungkinkan dari dalam diri kita itu ada bakteri, baksil yang kemudian keluar di saat kita itu baik bernafas maupun kita sedang meniup. Lah kalau kemudian yang ditiup itu kemudian ada baksil yang keluar, berarti kan
balik atau berada di minuman atau makanan. Karena di situ berarti kita ini minum diantaranya baksil lagi atau bakteri lagi. Maka kata Nabi, janganlah engkau itu meniup makanan atau minuman yang ada di bejana. Jadi kalau apapun namanya bejana, apakah itu berupa gelas, apa itu berupa lepek, atau itu singkir, atau apa saja, apakah mungkin juga piring, itu jangan ditiup. Lah caranya ya apa ya, dikipasi gitu loh. Jadi dikipasi. Tapi orang sekarang itu kalau mangan gak anget, gak panas, koyoke gak enak. Ibu-ibu kita dulu kan gitu. Jadi nek ngimboi anake kok sik panas, itu terus dikipasi sik. Saiki gak, nek adem malah gak gelem. Mari mangan panas, ngombene adem. Wah, itu terjadi benturan ini. Untung gak jadi bledek gitu. Jadi terjadinya bledek itu kan apa itu, hawa panas ketemu dengan hawa dingin, akhirnya terjadi bledek. Nah, kita ini juga sering itu tak terasa makan panas kebul-kebul marno ngombene es teh. Nek gak ngono jarene gak napa, gak enak. Itu godaan itu sungguhnya. Jadi naha an ya ayatanaffas fil ina mutafakun alaihi. Rasulullah itu melarang untuk bernafas atau nyebul ndamoni yang ada di bejana, baik piring ataupun yang lainnya. Maknahu yakni yatanafas fi nafsil ina, yaitu nyebul dengan nafas yang ada di dalam bejana. Jadi sudah jelas itu bahwa termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Anas anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utiya bilabanin qad shiba bimain wa an yaminihi a'rabiyun wa an yasharihi Abu Bakar fasariba thumma a'tal a'rabi faqala al-aiman fal aiman muttafaqun alaihi. Ini termasuk juga ada etika yang terkait dengan makan minum bersama. Satu saat Rasulullah itu dikirimi susu yang kemudian dicampur dengan air. Mungkin karena saking kentele susu itu kemudian dicampur dengan air. Lah pada saat Rasulullah mau minum itu, di sebelah kanan beliau itu ada A'rabiyun, ada orang Arab gunung, Arab desa atau Badui. Jadi Badui itu orang Arab desa. Lah di sebelah kirinya itu ada Abu Bakar. Begitu diminum oleh Rasulullah, kemudian susu itu diberikan kepada A'rabiyun, kepada orang Badui itu. Baru kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sambil bersabda, al-aiman fal aiman. Yang kanan didahulukan, yang kanan didahulukan. Ini artinya apa, Bapak? Etika di dalam pergaulan, khususnya dalam jamuan makan dan minum, itu kita harus mendahulukan yang ada di kanan kita. Jadi kalau kita itu makan bersama, kemudian biasanya kan monggo diwiwiti rumiyin, monggo sing sepuh rumiyin gitu. Kemudian diambil. Maka sayogyanya itu kita juga mempersilahkan orang yang ada di kanan kita.
Jadi misalnya Pak Haji maksum, monggo Pak Haji jenengan kawiti Pak Haji ngono. Lah, setelah Pak Haji itu ambil, maka Pak Haji maksum itu mempersilahkan yang ada di kanannya Pak Haji. Monggo sing tengen rumiyin, sing tengen. Nah, terus baru mutar sampai yang kiri. Kalau dilihat bagaimana, apakah kurang mulianya Abu Bakar? Tetapi karena posisi Abu Bakar itu ada di sebelah kiri, maka yang didahulukan adalah orang desa tadi. Kita kan gak memperhatikan kiwa tengen, pokoknya iki Pak RW ini di kene ya, Pak RW ini dhisik, padahal posisi Pak RW di kiri. Nah, ini etika. Jadi yang kanan dulu. Dulu pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu membiasakan diri anggota yang kanan terlebih dahulu, atau mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Sampai diantaranya kalau mau pakai celana ya kaki kanan dulu, pakai kelambi baju ya kanan dulu. Kemudian kalau aktivitas apa saja yang baik-baik itu adalah yang kanan dahulu. Nah, ini termasuk etika yang disampaikan oleh Rasulullah itu, manakala kita mempersilahkan orang untuk makan dan minum, itu pun juga yang kanan atau bagian dari kanan yang ada di sekitar kita yang didahulukan. Sebagai tambahan, ini ada hadis An Sahal bin Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fasyariba minhu wa an yaminuhu hulamun wa an yashiruhul masayikh atau asyah. Faqala al-hulam adza'nan li an u'tiyaha ulai, qala al-hulamu la wallahi la u'tiya, qala la u'tiya. Ada kejadian lagi, yaitu satu saat Rasulullah itu minum. Begitu setelah diminum oleh Rasulullah itu nari, napa nari ini? Nawakno, bukan nari joget, bukan. Nawakno. Lah ketepatan yang ada di sebelah kanan Nabi itu ada anak kecil, lah yang sebelah kiri itu asyah, orang-orang tua. Lah Rasulullah ngerti bahwa mestine sing kudu dikei dhisik iku sing kanan, tapi sing kanan iki arek cilik, sik enom umure. Lah sebagai penghormatan itu Rasulullah tanya, "Wa ya hulam, apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada yang ada di sebelah kiriku?" Ternyata anak yang kecil itu atau anak kecil itu tidak mengizinkan sampai berkata wallahi la a'dzanali, aku tidak mengizinkan. Ya, karena tidak diizinkan, akhirnya ya kemudian diberikan terlebih dahulu kepada anak yang ada di kanan Nabi. Nah, anak itu ternyata adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik. Mboten ya Rasul, oh niku panjenengan bagian kula nggih, kula rumiyin. Ya, soal mriku tiyang sepuh nggih mangke manten kula, sebabe jenengan sudah membiasakan diri untuk memberikan bagian yang kanan. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, kita ini tidak boleh Pak, kadang-kadang sore cilik jarno segede-gede dhisik itu tidak boleh. Ini khususnya kalau acara-acara kondangan, acara-acara kondangan biasanya arek cilik itu tidak diperhatikan itu. Cilik kari-kari ya sing cilik gitu ya ndak boleh. Nek pancen niku bagiane ya tetap dibagikan. Pemane nek kondangan niku kondangan pakai napa niki? Tumpeng.
Cah cilik niku biasa malah gak kuman. Jadi iki ana begedele ana napa? Ayam panggange cah cilik itu kayak cekere ngono tok ae. Iki le enak iki nek dikrokoti. Gitu kadang-kadang Masya Allah. Niki pengalaman kula tesih SD rumiyin niku ngoten. Masya Allah. Kene iki mek mlongok tok ae. Sing tuwa-tuwa iku sing anu. Iki pengalaman kula SD rumiyin niku mek kondangan cara biyen niku lak ditakiri ngoten nggih. Takiri gedang mareng godhong gedang niku mareng. Ngoten niku kula nggih crita ten Mbak Yu kula. Bapak ibu kula pun mboten wonten. Kula crita ten Mbak Yu kula. Kalae wak pitike yuk lho. Wak pitike wis dindakno wak mudin sak kanca-kancane. Padahal kok ngeten pinggire niku ya cilik niku gak dipraelu jarene. Masyaallah. Ya mungkin karena waktu itu Pak Mudine utawa tokoh-tokohnya atau orang-orang tua itu belum tahu tentang adanya hadis seperti itu. Jadi betapa Islam itu amat sangat memperhatikan kehidupan sosial. Bukan hanya urusan tolong menolong, bantu membantu, menyantuni pada orang lain. Tapi urusan-urusan soal makan dan minum baik sendirian maupun bersama itu Islam amat sangat memberikan pelajaran berharga. Coba seperti yang tadi saya sampaikan, asalnya saya itu ya tidak ingat Pak, begitu itu kejadian yang sudah sekian puluh tahun, tapi begitu ngaji begini iling, oh iya biyen zaman aku saya cilik kok istilah di napa Pak ngoten niku gak diperhatikan. Kan begitu itu karena menjadi catatan, walaupun sesungguhnya saya juga tidak mengingat-ingat, tapi satu saat kemudian ingat gitu loh. Satu saat ingat. Maka hal-hal yang demikian itu satu saat memori itu akan terekam dan akan memunculkan satu berita. Maka orang yang berbuat salah hendaknya cepat minta maaf. Karena apa? Kalau tidak ya satu saat itu muncul. Tapi kalau kemudian ingat, oh iya kan wis tak sepuro, wis tak maafno, kan jadinya begitu. Nah, kalau tidak ya akan menjadi catatan tersendiri di dalam kalbu kita atau kolbu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini mudah-mudahan dari soal makan dengan segala aspeknya ini, karena kita ini komitmen sebagai umat Muhammad dan Rasulullah adalah uswah hasanah kita, tidak hanya urusan ibadah mahdhah tapi ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berpahala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dalam bingkai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.